Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat maghrib yang rahmati Allah. Allah tabaraka wa taala di dalam surat Fussilat ayat 30 sampai dengan 32 berfirman, setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya adalah, kata Allah, sesungguhnya innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, dan selanjutnya mereka istiqamah di atas perkataan tersebut, istiqamah di atas keimanan tersebut. Ini ayat bercerita tentang pahala, tentang keutamaan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang konsisten di atas ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Apa ganjaran yang Allah berikan? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Kata Allah, malaikat akan turun. Para ulama tafsir menyebutkan kapan malaikat itu turun, yang dimaksud di surat Fussilat ayat 30 ini. Al-Imam Mujahid mengatakan malaikat tersebut turun ketika seseorang tersebut menjelang ajal kematiannya atau menjelang kematiannya. Sebagian ulama tafsir yang lain menyebutkan malaikat itu turun 3 kali. Kapan? Ketika ajalnya datang, ketika dia telah dimasukkan ke dalam kuburan, dan yang ketiga adalah ketika dia dibangkitkan dari kuburan tersebut. Tentunya ketika menghadapi kematian yang semua kita akan menghadapinya, tidak ada di antara kita yang tidak akan mati. Semua kita akan mati. Cuman yang membedakan adalah cara kita mati atau kondisi kita ketika kita mati tersebut. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjadikan kita dalam kondisi ketaatannya ketika ajal menjemput kita. Kondisi tersebut adalah di antara kondisi yang berat, di mana kondisi ini menjadikan para rasul, menjadikan para sahabat Nabi yang mulia, menjadikan para ulama itu takut, dan menjadikan mereka lebih hati-hati di dunia ini, tidak sembarangan, menjadikan mereka lebih sabar menghadapi ujian ketika mereka mengarungi kehidupan dunia ini. Karena ketika menghadapi kematian itu adalah proses yang sangat berat, yang kadang-kadang kalau orang tidak mengingat hal tersebut, maka dia akan menggampangkan urusannya di dunia. Sholat kapan sempat, ya sholatlah, kalau enggak ya sudah. Harta yang penting ada, mau haram mau halal hajar terus. Jabatan yang penting dapat, mau dengan cara membunuh, mau dengan cara merongrong orang lain, mau dengan cara menyakiti orang lain, tidak peduli, yang penting dapat jabatan. Harta yang penting dapat, mau dengan cara haram, dengan cara riba, tidak peduli. Tapi tidak dengan orang yang dia mengingat bagaimana nanti dia akan meninggal. Kondisi yang sangat berat, di mana para malaikat datang. Tapi Allah mengabarkan kabar gembira kepada orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, konsisten, tidak meninggalkan ketaatannya, tidak berpaling dari ketaatan kepada kemaksiatan. Apalagi ada sebagian orang taatnya itu musiman. Kapan taat? Ketika Ramadan, masjid ramai. Habis Ramadan, masjid sunyi lagi. Kapan taat? Ketika ikut ujian, mau lulus PNS, mau ikut tes pegawai, taat, sholat malam, bangun, sedekah dan setelahnya. Setelah lulus, sholat pun terlambat. Kapan taat? Ketika ingin tes masuk pegawai. Ketika telah dapat pegawainya itu sudah, sholat pun nantilah, asar kalau bisa jam 6, setengah 7 pun nggak apa-apalah, yang penting selesai dulu kerjaan.
Ini orang-orang yang tidak istiqomah, taat hanya musiman. Tapi Allah cerita di sini tentang orang-orang yang istiqomah, tetap taat bagaimanapun kondisinya. Apa kabar gembira, kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Allah akan turunkan, Allah akan utus malaikat. Malaikat dalam rupa yang baik, dalam rupa yang menyenangkan. Dan malaikat tersebut pun dalam hadis disebutkan memanggil ruh orang beriman tersebut, ruh orang yang istiqomah tersebut dengan panggilan yang lembut. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Sebagaimana engkau menghidupkan tubuhmu dengan ketaatan, sholat, dengan zikir, menjauhi maksiat. Engkau merasa tenang dengan ketaatan tersebut, maka diberikan ketenangan kepada dia ketika dia menghadapi kematian. Tapi tidak dengan orang yang bermaksiat di dunia ini, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Sebaliknya Allah utus malaikat dalam bentuk yang begitu menakutkan. Dia memanggil ruh tersebut dengan panggilan yang kasar. Dia sentak ruh tersebut sehingga dia pun merasakan kesakitan yang luar biasa. Tapi orang-orang yang beriman, malaikat datang dengan wajah yang baik, mengatakan apa? Alla takhafu wala tahzanu. Malaikat tersebut mengatakan, jangan kamu takut. Jangan takut dengan posisimu nanti di hari kiamat, karena ditunjukkan kepadanya tempatnya di surga. Maka dia pun menghadapi kematian dengan tenang, dengan senyum, dengan nyaman, karena dia telah ditunjukkan tempat yang akan dia tempati ketika dia keluar dari dunia ini, surga yang telah menunggunya. Wala tahzanu, dan jangan kamu khawatir dengan apa-apa yang kamu tinggalkan, anakmu, pasanganmu, hartamu, apa-apa yang kau tinggalkan di dunia ini. Ya, alla takhafu wa la tahzanu. Selanjutnya kata Allah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Selanjutnya Allah memerintahkan malaikat untuk mengatakan, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang menjadi wali-wali kalian, menjadi pembela, penolong kalian, baik kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Masya Allah, orang yang istiqomah itu dibantu oleh Allah sehingga dia bisa menghadapi berbagai problema hidupnya dengan mudah. Karena tidak ada di antara kita yang tidak menghadapi problema hidup. Sama, semua kita punya problema hidup. Karena memang dunia ini tempat ujian. Jangan dipikir bahwa kalau sudah tinggi jabatan tidak punya problema hidup, tidak. Jangan dipikir kalau sudah bekerja tidak punya problema hidup, tidak. Tidak ada kita yang tidak punya problema atau masalah hidup ini. Karena memang dunia ini adalah tempat berbagai macam problema kita hadapi. Tapi orang-orang yang istiqomah, Allah berikan solusi-solusi. Allah berikan kekuatan dia untuk menghadapi berbagai macam ujian tersebut. Yang terkadang memang tidak langsung datang jalan keluar, tapi Allah berikan dia kesabaran. Para ulama kita mengatakan kesabaran itu ibarat payung. Payung itu tidak bisa menghentikan hujan, tapi payung bisa kita gunakan untuk melalui hujan. Begitulah juga kesabaran tersebut. Terkadang musibah, ujian yang datang itu tidak Allah kasih langsung jalan keluarnya, tapi Allah kasih dia kesabaran. Dengan kesabaran itu maka dia pun menghadapi problema-problema hidupnya dengan mudah, dengan tenang. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah yang akan menjadi penolong-penolong kalian, wahai orang-orang yang istiqamah, wahai orang-orang yang konsisten di atas ketaatan di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kata Allah, di surga itu semua yang apa kalian inginkan ada. Berbeda di dunia. Dunia ini sekaya apapun kita, tidak bisa semua keinginan kita itu terwujud. Sekaya apapun kita, sehebat apapun kita, pasti ada rintangan-rintangan, pasti ada batasan-batasan. Maka jangan pernah berharap seluruh keinginan kita terpenuhi di dunia ini, nggak mungkin. Karena memang dunia ini tempat yang terbatas. Tapi di akhirat kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga itu seluruh apa yang kalian inginkan dipenuhi oleh Allah. Walakum fiha ma tad'un, dan seluruh apa yang kamu minta.
Di dunia ini tidak semuanya Allah kasih sama kita. Sebaik apapun kita, tidak Allah kasih. Ada hal-hal yang memang Allah tahan. Kenapa? Untuk menyempurnakan nanti nikmatnya di akhirat. Tapi di surga seluruh yang kita inginkan, seluruh yang kita minta akan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang mau istiqamah, mau konsisten di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, tapi untuk konsisten, untuk istiqamah itu tidak mudah. Karena ada pihak-pihak yang memang menginginkan supaya manusia tersebut tidak istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Allah bercerita tentang iblis di surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Ketika Allah memponis, menghukum iblis dengan kesesatan dan dimasukkan ke dalam neraka, maka iblis pun berkata kepada Allah, qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, kata iblis dalam surat Al-A'raf ayat 16, sebagaimana engkau telah memonisku, menghukumku dengan kesesatan dan masuk ke dalam neraka, maka kata iblis, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka aku akan menghalangi manusia untuk bisa istiqomah, untuk bisa konsisten di atas ketaatan kepadamu. Bahkan enggak tanggung-tanggung. Di ayat yang ke-17 iblis cerita, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Apa kata iblis? Dan betul-betul aku akan menghalangi mereka dari ketaatan kepada Allah, dari istiqomah kepada Allah. Aku akan menghalangi mereka untuk taat dari depan, untuk taat dari belakang, untuk taat dari kanan, untuk taat dari kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau ya Allah tidak akan mendapat kebanyakan dari mereka bersyukur. Artinya apa? Bagaimana syaitan sangat serius menggoda manusia supaya tidak istiqamah, supaya tidak konsisten di atas ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berbagai macam cara. Syaitan itu diantara kerjanya adalah menghiasi maksiat menjadi sebuah ketaatan, menjadi sebuah yang indah. Ini kerjanya syaitan. Berusaha untuk menghalangi manusia dari melakukan ketaatan kepada Allah. Berbagai macam cara dia usahakan. Berbagai macam kesempatan dia cari cara bagaimana supaya orang tidak mau taat kepada Allah, supaya orang lari dari syariat Allah. Baru sedikit kejadian, peraturan akan kita ubah. Yang disalahkan syariat, padahal pelaksana syariatnya yang terkadang belum melaksanakan dengan baik. Ini diantara kerja-kerjanya syaitan, yang sepantasnya kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang beragama Islam ini berusaha untuk istiqamah, agar apa? Mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah, baik ketika kita di dunia, baik ketika nanti ajal menjemput kita, baik ketika kita di dalam kuburan, maupun ketika kita nanti dibangkitkan dari kuburan tersebut. Maka kalau melihat bagaimana seriusnya syaitan menggoda manusia, menyesatkan manusia, maka kita juga perlu serius untuk istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Jangan cilet-cilet, jangan tanggung-tanggung beragama ini. Maka kita lihat bagaimana para ulama kita memandu kita, bagaimana supaya kita bisa tetap istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Di antara yang diajarkan adalah agar kita istiqomah banyak berdoa, minta bantuan Allah agar kita tetap istiqomah, tetap bisa terus menjaga sholat 5 waktu, tetap bisa terus mencari rezeki yang halal. Karena berapa banyak orang yang awalnya dia menjaga sholat 5 waktu, tapi karena kesibukannya sholatnya mulai bolong-bolong. Berapa banyak orang yang berusaha untuk mencari rezeki yang halal, tapi karena berbagai macam krisis, akhirnya dia mencari, bahkan menghalalkan rizki-rizki yang haram. Maka banyaklah berdoa kepada Allah. Rasulullah mengajarkan doa diantaranya, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati manusia, istiqomahkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Dan yang kedua yang juga bisa kita lakukan agar kita istiqomah adalah teruslah kita belajar, mengenal, mempelajari syariat Islam yang mulia ini.
Ajarkan kepada generasi kita tentang syariat yang mulia ini. Apapun profesi dia, pastikan diri kita, generasi kita adalah generasi-generasi yang paham syariat. Jangan sampai generasi kita adalah generasi-generasi yang menentang syariat. Kalau sekarang ini sebagian, bahkan orang Aceh sendiri sebagian menentang syariat. Ada di antara orang Aceh sendiri yang menentang syariat sekarang ini, nggak suka dia dengan syariat. Kenapa? Karena kelemahannya dalam memahami syariat. Dia menganggap syariat itu adalah penyebab kegagalan kehidupannya di dunia. Kenapa? Nggak paham tentang syariat itu. Maka begitu ada sedikit gangguan di dalam syariat, dia mengatakan apa? Ganti syariat, bawa yang bukan syariat. Nggak paham syariat. Maka pastikan diri kita, generasi kita adalah generasi-generasi yang paham syariat. Jangan jadikan generasi kita bodoh syariat, sehingga nanti akan timbul generasi-generasi yang menentang syariat. Waliyadzubillah. Karena orang-orang yang tidak paham syariat adalah orang-orang yang mudah untuk dikecoh, untuk diobok-obok. Tidak mau istiqomah. Apa kata Allah? Ada di antara manusia yang beragama itu seperti di ujung. Wa minan nasi may ya'budullah ala harf. Tidak kokoh beragamanya. Digoyang sedikit jatuh. Sebagian manusia sekarang ini seperti itu. Baru jalankan syariat sedikit digoyang sudah mulai nggak perlu kita syariat, ganti syariat dengan yang lain. Kenapa? Nggak kokoh. Pemahamannya dengan syariat tidak baik. Mudah diobok-obok oleh orang lain. Ini generasi-generasi yang berbahaya. Generasi-generasi yang seperti ini nanti yang akan meninggal dalam kondisi disiksa oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita tidak ingin. Bagaimana kita ingin hidup di dunia ini dengan nyaman, kita juga ingin ketika kematian datang dan kita dalam kondisi nyaman. Ketika kita di kuburan, kita dalam kondisi nyaman. Ketika kita bangkit dari kuburan juga kita dalam kondisi nyaman. Maka oleh sebab itu, hendaklah kita istiqomah. Dan salah satu cara istiqomah tersebut adalah bagaimana terus kita bisa memahami syariat Islam dengan baik. Dan juga yang dapat membantu kita untuk istiqomah adalah hendaknya terus kita berusaha melakukan ketaatan-ketaatan. Ketaatan-ketaatan yang sudah kita lakukan, mari kita teruskan. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita berbalik lagi meninggalkan ketaatan. Jangan kita lagi berbalik kepada kemaksiatan. Insya Allah dengan melakukan 3 hal ini banyak berdoa kepada Allah. Dan selanjutnya kita juga terus mempelajari syariat Islam yang mulia ini. Dan kita ajarkan kepada generasi kita. Dan terus kita menambah ketaatan kita kepada Allah. Maka insya Allah kita dijadikan orang-orang yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Dan tidaklah ajal atau maut menjemput kita kecuali kita dalam kondisi taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.